Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Nesri. Halo, Apa selamat kabar? sore. Kabar baik? Nabila sehat? Alhamdulillah sehat Nabila mah di sini. Gimana kondisinya di Medan? Di sini mendung-mendung jambu lah ya kalau kata anak Medan mah. Mendung-mendung apa? Mendung-mendung Mendung-mendung? jambu, mendung-mendung jambu. Mendung-mendung jambu. Kayak mau Lucu juga nih. hujan tapi nggak hujan gitu loh. Oh gitu ya, mendung-mendung syahdu lah ya. Iya benar. Mendung gitu ya. Mendung-mendung syahdu. Kalau Malang kan udah hujan nih, seperti aku sampaikan tadi. Nah ini kan nemenin Malang yang hujan, nemenin Medan yang tadi mendung-mendung jambu. Nah kita kan biar ngeluarin waktu juga nih ya, buat teman-teman ngobrol-ngobrol tentang inisial public offering. Nah sebelum itu tadi aku udah nyebutin nama lengkap Kak Nesri dan juga selaku branch manager dari Pot Medan. Nah ini silahkan deh, aku kasih waktu lagi buat Kak Nesri untuk memperkenalkan Oke, diri, biar makin akrab boleh. nih kita. Iya, betul. Halo Sobat IPOT, dimanapun berada atau yang join di live kita hari ini, perkenalkan, nama saya adalah Nesri Simandalahi, selaku Live Manager daripada IPOT Medan. Nah, kebetulan per sore hari ini saya diajak join nih bahas IPO bersama rekan saya yaitu Nabila gitu sih. Semoga nanti materi kita ini ya bermanfaat untuk teman-teman dan untuk yang mungkin ada beberapa juga yang masuk pertanyaan ke kita, IPO itu apa sih gitu kan? Gimana prosedurnya? Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng sama Nabila. Ya kan Nabil? Iya dong, pastinya. Nah, tadi kan disampaikan juga nih sama Kak Nesri mengenai apa itu EPO. Nah, kita akan di sini kan melalui graf ini kan berbincang mengenai EPO ini. Pemanasan kita sore ini, bincang-bincang sore ini. Nah, ini bisa nih nggak sih Kak, tolong dijelasin nih, apa sih IPO itu sendiri? Oke. Nah, IPO itu sebenarnya adalah atau paling singkatannya inisial Mm-mm. public offering ya. Nah, di Mm-mm. sini IPO ini yang ada di pasar modal itu adalah penawaran umum yang dilakukan suatu perusahaan untuk menawarkan ataupun menjual efek-efeknya kepada masyarakat pada umumnya atau masyarakat luas lah. Nah, bisa dibilang secara sederhananya adalah di mana perusahaan pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia supaya bisa diperjualbelikan atau ditransaksikan oleh masyarakat umum atau publik gitu. Jadi istilahnya kalau sebelum perusahaan itu listing teman-teman, yang teman-teman lihat melalui aplikasi online atau di aplikasi e-pot sendiri itu melalui tahapan ini terlebih dahulu, yaitu Benar. initial public offering atau IPO. Nah di sini Kak, tadi kan udah dijelaskan tuh proses inisial public offering itu apa di pasar modal bagaimana. Kalau proses atau tahapan perusahaan itu akan melakukan IPO nih gimana sih? Ceritanya nih biar teman-teman mengerti juga Iya, nih. benar. Nah, proses atau lebih kepada tahap-tahap apa yang harus dilakukan oleh Hmm, perusahaan ketika hmm, dia mau listing ke bursa. Nah, yang pertama adalah eh, bisa dibilang adalah due diligence meeting. Dalam artian perusahaan harus membentuk internal untuk nantinya melakukan proses pada IPO ini. Nah, kemudian menentukan nih underwriter-nya siapa atau penjamin emisinya siapa. Dalam artian di sini adalah sekuritas. Jadi tetap ada sekuritas yang menjembatani satu perusahaan untuk masuk ke bursa. Gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian hmm, setelah udah ketemu underwriter-nya, mereka akan bareng-bareng untuk melakukan public expo dan roadshow. Nah, perusahaan di sini akan melakukan go public untuk memperhatikan nih bagaimana perkembangan dan potensi pertumbuhan perusahaannya ya di masa yang akan datang kepada investor gitu, kepada publik. Nah, kemudian yang ketiga adalah book building-nya. Nah, di book building ini atau penawaran awalnya mereka akan melihat nih respon daripada masyarakat terhadap saham yang mau listing ini. Nah, di book hmm, building ini juga nanti akan dilakukan pembentukan harga yang terjadi ya dalam proses book building hmm, ini, di mana nanti di sini akan ditentuin kira-kira harganya nanti range harga yang akan dibentuk di berapa gitu, di kisaran berapa. Nah, kemudian adalah dilihat juga daripada proses book building ini respon investor gimana.
undersubscribe kah atau oversubscribe gitu. Banyak nggak yang tertarik untuk membeli perusahaan yang mau listing ini gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah penentuan harga. Ya, yang keempat tadi adalah penentuan harga baik pun penjatahannya. Nah, pada tahap ini underwriter ataupun perusahaan sepakat untuk menentukan harga. Nah, dalam penentuan harga itu ini berdasarkan penawaran daripada calon investornya. Gitu ya, mau dilihat dari penawaran daripada investornya. Nah, jika terjadi seperti yang saya bilang tadi oversubscribe, maka akan dilakukan penjatahan gitu. Kalaupun sebaliknya undersubscribe, maka underwriter akan menyerap sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Nah, itulah gunanya tadi underwriternya gitu. Jadi mereka ada tugas juga untuk menyerap saham yang akan mau diedarkan gitu. Itu adalah salah satu bagian daripada sekuritas ataupun underwriternya gitu untuk tahap-tahap daripada proses IPO deal. Oke, tadi disampaikan ya teman-temannya oleh Kak Nesri bahwa tahapan atau perusahaan akan listing itu tadi kan ada initial public offering dibagi beberapa tahap. Due listing meeting, public expose dan roadshow, kemudian ada book building dan juga ada yang namanya penentuan harga perdana dan penjatahan di sini. Nah, di sini Kak, tadi kan disampaikan juga tuh kalau bahwa salah satu pihaknya yaitu underwriter. Nah, selain underwriter di sini pasti ada pihak-pihak yang lain ya Kak ya. Bisa dijelaskan Kak apa itu sendiri underwriter dan juga siapa pihak-pihak mana saja yang berhubungan agar bisa terlaksananya proses IPO itu sendiri. Betul. Nah, pihak-pihak yang selain yang pertama tentunya yaitu underwriter ataupun sekuritas yang ditunjuk untuk membantu penawaran daripada perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan juga harus menunjuk nih akuntan publiknya, dalam artian namanya perusahaan mau listing harus dilihat dulu nih laporan keuangannya. Nah, itu nanti diaudit oleh akuntan publik. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsultan hukumnya. Harus ada konsultan hukumnya. Nah, konsultan hukum ini untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum ataupun memberikan pendapat secara hukum. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah notaris. Nah, notaris di sini yang akan membantu melakukan perubahan anggaran dasar, kemudian membuat akte-akte dan perjanjian-perjanjiannya supaya sah di mata hukumnya gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah penilai. Nah, penilai ini tujuannya apa? Apabila perusahaan memiliki aset yang berupa tanah atau bangunan yang perlu dinilai oleh penilai independen, gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah biro administrasi. Nah, biro administrasi yang akan menentukan atau membantu melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan. Nah, dari semua yang lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, tentunya sudah harus ada kesepakatan ataupun ada pelaporan ke OJK, yaitu yang mengawasi daripada pasar modal gitu. Nah, jadi istilahnya semua itu diawasi dan diketahui oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, jadi di sini perlu diketahui juga nih sama teman-teman. Kadang kan yang masih baru memulai ikut IPO, diarahkannya itu terkadang mengarahnya itu bahwa yang menentukan pihak underwriter ya Kak ya. Iya. Nah, yang seringannya kan seperti itu. Nah, padahal hal tersebut perlu mekanisme-mekanisme atau beberapa pihak yang mana berhubungan dengan proses tersebut. Kalau underwriter tadi kan disampaikan penjamin emisi efek, dia hanya menawarkan saham yang akan listing tersebut kepada investor, membantu menawarkan saja. Jadi misalkan nih teman-teman membeli suatu saham yang perusahaan yang akan listing di bursa. Nah, ini nanti kita sandaikan ada Premier Sekuritas atau melalui aplikasi iPod. Di sini kami hanya sebagai perantara dagangnya. Nah, dari kesimpulannya itu semua tadi disampaikan Kak Nesri, ada yang namanya Biro Administrasi Efek atau Badan Administrasi Efek yang membantu melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan. Berarti dapat disimpulkan juga bahwa di sini tugas dari yang melakukan istilahnya mengecek berapa dan lain sebagainya itu pembagian itu Biro Administrasi Efek ini ya Kak? Betul. Atau bagaimana? Iya, betul. Jadi untuk pihak tersebut yang akan istilahnya nanti yang membagikan nih teman-teman
jumlah lot berapa yang teman dapatkan. Misalkan nih tadi kan disampaikan ada masa book building dan masa penawaran, nah penentuan harga, dana atau penjatahan. Nah itu semua nanti yang akan mengepu berapa jumlah saham yang teman dapatkan, yaitu badan administrasi efek. Kalau misalkan nih ada yang merasa, oh aku tuh sudah deposit loh Mbak Nabila, Kak Nesri, sesuai dengan jumlah saham yang aku pesan. Nah itu kadang kan ada yang pesan sampai 100 lot tapi dapatnya cuma 10 lot, seperti itu ya Kak Nesri ya. Jadi nggak semua saham yang teman-teman pesan, nah atau ingin beli itu akan mendapatkan keseluruhan. Nah di sini, jadi perlu diketahui lagi, dicatat lagi bahwa pihak sekuritas atau underwriternya sendiri itu merupakan pihak yang membantu untuk menginformasikan atau menjualkan ya, atau istilahnya brokernya lah kayak gitu, perantara dagangnya aja. Nah di sini Kak, dari kita sudah tahu nih pihak-pihak mana saja yang membantu atau berhubungan dengan proses IPO. Kita di sini akan menjelaskan nih, apa sih tujuan dari perusahaan melakukan IPO, dan teman-teman tuh perlu tahunya bagaimana. Nah, agar tidak salah nih, tidak istilahnya, aku nanti milih ini ternyata pas ternyata tuh nggak bagus nih kredibilitasnya atau bagaimana. Nah itu gimana tuh Kak? Cara pilih-pilihnya lah sebelum kita memulai berinvestasi atau menginvestasikan dana kita ke saham-saham yang baru pertama kali listing. Bener. Nah, sebagai investor kan kita harus melihat nih tujuannya perusahaan tuh ke listing ataupun IPO, melakukan IPO di Lantai Bursa Efek itu tentunya adalah biasanya ada beberapa ya tujuannya. Nah, biasanya lebih pada umumnya adalah untuk mendapatkan modal gitu loh. Supaya dari mendapatkan modal ini, nah modal ini tentunya kan dari investor yang tadi udah membeli saham di pasar perdananya, ya kan? Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya sebenarnya ada beberapa cara yang dilakukan untuk mendapatkan modal. Untuk mendapatkan modalnya sebenarnya tidak harus dari go public-nya atau daripada pasar IPO-nya. Nah, bisa juga melakukan pinjam dana ke bank, tapi sebenarnya untuk mendapatkan dana yang segar yang lebih cepat yaitu adalah proses IPO-nya gitu, masuk ke bursanya gitu. Nah, kemudian dari cara ini tentu secara otomatis membuka akses kepada perusahaan untuk memiliki sarana permodalan untuk jangka panjangnya gitu. Sedangkan kalau misalnya nih kalau dia ke bank kan ada syarat dan ketentuannya gitu ya kan. Ada jatuh temponya. Nah, kalau dia ke publik enggak, tinggal menunggu aja nih kinerjanya. Kalau memang nanti kinerjanya bagus setelah dia listing, ya harga sahamnya juga akan mengikuti gitu. Pada umumnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika perusahaan tujuan daripada perusahaan itu listing di bursa itu adalah nilai daripada kredibilitas perusahaan itu meningkat gitu. Nah, meningkat dalam artian kita kan sebagai masyarakat umum kan berpikir, wah ini perusahaan udah terbuka nih, berarti harusnya kinerjanya lebih bagus dong kan. Prestisnya masyarakat tuh biasanya kan lebih wah daripada perusahaan yang tertutup, ya nggak Bil? Pada umumnya kan gitu kayak kan. Nah, kemudian karena biasanya perusahaan yang TBK itu membutuhkan yang namanya citra ataupun prestis yang bagus untuk menarik minat kalangan umum agar masyarakat umum tuh membeli perusahaan mereka gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah potongan pajak dari pemerintah. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa, potongan pajaknya lebih rendah daripada perusahaan yang tertutup, gitu. Gitu, Bill. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika suatu perusahaan udah listing atau udah go public, nah, fasilitas untuk akuisisinya lebih mudah, gitu. Misalnya nih, dengan melakukan konversi saham, nah, go public juga bisa bermanfaat bagi perusahaan dalam menentukan nilai target akuisisinya, gitu. Nah, kemudian yang kelima, partisipasi ekuitas saham akan meningkatkan loyalitas daripada karyawan daripada perusahaan tersebut. Nah, biasanya kan kalau tidak salah kan kita pernah ikut nih dalam masa-masa salah satu emiten yang masuk ke pasar modal di masa IPO-nya kan ditawarin juga tuh
ke Karyawan. karyawannya. Ya, Iya, betul. ketika kita menjadi, ibaratnya kita menjadi sebuah karyawan, seorang karyawan di perusahaan tersebut, kemudian kita dikasih bonus dengan bentuk saham, pastinya pikiran kita, wah kita dihargai nih, gitu ya, ya nggak sih? Kita Iya. dihargai nih, kita dikasih bonus dengan bentuk saham. Nah kalau misalnya ketika udah listing di bursa dikasih dalam bentuk saham, nanti kan apa pemikiran kita nih ke depan mungkin nanti dengan nilai saham yang dikasih ke kita sebagai karyawan masih ada peluang nanti saham ini akan naik. Nah itu juga bisa menjadi bisa menjadi tujuan yang bagus daripada perusahaan yang listing di bursa. Nah itu yang menjadi tujuan daripada perusahaan melakukan IPO ataupun listing di lantai bursa. Gitu. Oke nih, jadi bisa disimpulkan ya banyak sekali manfaat banyak sekali tujuan dari perusahaan melakukan initial public offering. Nah nih biasanya yang paling utama betul katanya Kak Nesri bahwa mendapatkan modal untuk perusahaan. Nah pastinya teman udah tahu lah ya pasti. Nah biasanya yang paling utama tuh itu. Nah ini tujuan mendapatkan modalnya apa nih? Kita cek lagi ya Kak ya. Bisa jadi yang paling bagus kan buat ekspansi usahanya atau maaf ya buat nutupin hutangnya kan kayak gitu ya. Nah itu perlu hati-hati dicek lagi gitu kan. Terus kedua, nilai dan kredibilitas perusahaan tersebut akan meningkat. Di sini tujuannya untuk meningkatkan kredibilitas dari perusahaan tersebut. Dan yang istimewanya dengan suatu perusahaan itu go public, maka mendapatkan hak untuk menikmati pajak penghasilan dari pemerintah yang lebih kecil dari yang timbang perusahaan yang tertutup ya Kak ya, Betul, benar. Kemudian mendapatkan fasilitas akuisisi yang lebih mudah dan juga partisipasi ekuitas saham cair akan meningkatkan loyalitas karyawan yang dimaksud, di mana biasanya kalau perusahaan-perusahaannya yang melakukan listing di bursa, karyawannya ada yang mendapatkan saham dari perusahaan tersebut. Jadi semakin baik dari kinerja si karyawannya tersebut. Nah, gimana Kak Nasri, mungkin ada yang mau ditambahkan? Apalagi kan sekarang kan perusahaan memiliki bursa lebih dimudahkan gitu. Gak melulu kalau dulu kan sebelum ada layanan yang maaf Kak, putus-putus suaranya. Halo. Suaranya kayak jauh gitu. Sekarang halo, tes kedengaran? Oke. Iya. Nah sekarang kan semua perusahaan baik itu laporan keuangannya masih bagus ataupun dia butuh modal atau dalam artian modalnya masih dikit nih, bisa nggak masuk? Halo. Iya, silakan Kak. Iya, halo, silakan. Iya. Selama jadi bahkan perusahaan kecil sekalipun udah lebih mudah untuk masuk ke bursa gitu, asalkan perusahaan tersebut bisa mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh bursa ataupun lembaga-lembaga yang berhubungan dalam proses IPO itu. Gitu. Oke, jadi banyak tujuannya sendiri ya. Untuk kenapa sih perusahaan tersebut melakukan initial public offering. Nah di sini Kak, tadi kan kita menjelaskan initial public offering. Nah seperti kita ketahui sekarang semua sudah digital nih Kak. Nah pasti teman-teman juga memahami di mana kita saat ini itu ada yang namanya EIPO, Electronic Initial Public Offering. Nah itu perbedaannya dengan IPO sendiri itu apa sih Kak? Perbedaannya dengan EIPO. Iya, nah perbedaan daripada tadi kan IPO itu adalah proses penawarannya ke masyarakat umum gitu ya kan. Nah, EIPO ini adalah sistem yang sudah disediakan untuk bisa membeli secara online. Jadi di sini di bursa tuh untuk sekarang ya kalau tidak salah berjalan 2 tahun. EIPO ini sudah disediakan oleh bursa, yaitu EIPO ada websitenya lah.
saya agak lupa untuk menyebutkan nanti takutnya saya salah menyebutkannya kan. Nah, kemudian tujuannya untuk menyediakan akses yang mudah untuk dijangkau oleh seluruh investor dan perusahaan efek untuk berpartisipasi dalam proses penawaran umumnya. Nah, itu aja sih perbedaannya. Lebih kepada untuk AIPO, lebih kepada sistem berbasis website gitu. Oke, berarti kalau misalkan dirangkum nih, kayak Kak Desri menyampaikan IPO sendiri kan mungkin waktu dulu, zaman dulu sebelum ada IPO itu kan kalau nasabah atau investor yang mau memesan itu harus datang ke sekuritas yang menjadi underwriter, mengisi form. Nah, sejak masa pandemi nih, sejak pandemi ya Kak ya, itu ya IPO dilaksanakan ya. Nah, IPO dilaksanakan tersebut cukup melalui webnya www.ipo.co.id waktu itu. Ya. Nah, ini ada nih sampai sekarang masih ada teman-teman. Untuk teman-teman akses silahkan. Nah, tapi di sini kalau bicara mengenai IPO, Indo Premier atau IPO sendiri merupakan pelopor ya Kak. Pelopor dari Electronic Initial Public Offering ini, IPO ini. Jadi pertama kita sudah melakukan IPO tersebut. Tapi di sini lebih luas. Mungkin sebelumnya hanya perusahaan-perusahaan saja yang akan listing menjadi yang Indo Premier menjadi underwriter-nya. Tapi sekarang teman-teman kalau mau istilahnya itu membeli saham yang mau IPO bisa melalui Indo Premier Sekuritas melalui aplikasi tersebut yang namanya di menu IPO. Nah, di sini Kak udah jelasin, udah cerita nih kita tujuan dari perusahaan sendiri apa, melakukan IPO, kemudian tadi pengertian dan perbedaan IPO sendiri sudah tahu. Nah, manfaatnya sendiri bagi investor dalam memesan atau membeli saham IPO tersebut apa? Iya, bicara manfaat untuk investor, yang pasti yang pertama adalah investor memiliki potensi kenaikan 2 kali lipat daripada listing di bursa. Dalam artian gini, pada umumnya, ini kita bicara pada umumnya ya. Pada umumnya saham-saham yang listing pada umumnya saham-saham yang listing perdana di bursa itu akan mengalami kenaikan 2 kali lipat atau dibilang auto reject atas atau ARA. Nah, itu pada umumnya. Tapi itu tidak menjadi suatu kepastian gitu. Perlu diingat juga bahwa itu hanyalah potensi gitu. Nah, bukan sebuah kepastian bahwa saham tersebut akan naik hingga arah pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan berminggu-minggu. Enggak. Pasti arah. Iya, itu nggak pasti. Tapi kita bicara daripada historis, benar itu pernah ada gitu. Kita bicara fakta. Nah, kemudian yang kedua, investor bisa mendapatkan harga saham tersebut lebih rendah sesuai yang telah ditetapkan. Jadi ketika dia udah listing ke bursa, udah masuk ke aplikasi yang teman-teman lihat, udah tercatat nih sana bisa dibeli, ya harga kepemilikan teman-teman atau harga pemilikan sobat itu udah lebih kecil. Jadi udah lebih cuan daripada orang yang beli di pasar reguler kan, pasar sekunder gitu. Itu sih keuntungannya. Jadi keuntungan sendiri investor akan memiliki potensi kenaikan harga 2 kali batas auto reject atas atau ARA. Jadi misalkan teman-teman nih, nah misalnya biasanya loh teman-teman, tapi kita kan nggak menjanjikan ya Kak Nesri ya, menjanjikan. Biasanya kalau hal tersebut sering terjadi. Nah, juga keuntungan keduanya pastinya kalau pada saat teman-teman ikut IPO mendapatkan harga yang lebih rendah daripada pertama kali di harga listing. Kan tadi apa? Pasti biasanya mengalami kenaikan atau auto reject atas. Jadi keuntungannya lumayan sangat besar. Nah, di sini sebelum tuh teman-teman memutuskan mengikuti atau memesan saham IPO, nah perlu diketahui beberapa hal oleh teman-teman sobat investor di Medan ataupun di Malang. Nah, silakan nih Kak disampaikan. Yang perlu diketahui itu apa aja sih buat teman-teman? Nah, yang paling perlu penting nih. Jadi gini, ketika kita ikut IPO, kita harus tahu dulu nih, ini perusahaan mau listing dia bergerak di bidang apa sih gitu ya kan. Nah, yaitu biasanya itu perusahaan ini akan menyediakan yang namanya prospektus ya. Nah, prospektus ini adalah suatu hal yang wajib dibaca untuk pertimbangan seorang investor sebelum membeli saham
suatu emiten ataupun sebelum beli saham suatu perusahaan. Nah, di prospektus ini secara rinci akan dijelaskan terkait nama perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, kemudian jumlah saham yang akan diperdagangkan, kemudian jenis efek yang akan dijual, kemudian penawaran saham apakah tertutup atau terbuka, nama pejabatnya, manajemennya, kemudian siapa yang akan menjadi penjamin emisinya, kemudian yang paling yang perlu dipahami adalah laporan keuangannya. Dia kan harus memberikan laporan keuangan juga. Nah, itu dimasukin di prospektusnya. Nah, dari laporan keuangannya kita juga lihat nih, selama ini misalnya nih terbitnya company profile-nya terbit dari tahun sekian. Nah, dari tahun sekian sampai sebelum dia listing, kinerjanya bagaimana? Bagus dia gitu. Utangnya bagaimana gitu. Kemudian fokus mereka untuk masuk ke bursa itu memang benar ekspansi atau bayar utang gitu loh. Nah, di situ kan teman-teman ataupun sobat itu sudah bisa mengambil keputusan oke deh saya ngambil ini proses IPO-nya. Tapi kalau emang kayaknya utangnya terlalu banyak, ya udah deh nggak usah dibeli, beli aja nanti di pasar sekunder gitu, beli aja di pasar reguler gitu. Jangan FOMO ya Kak ya, jadi ikut-ikutan tuh apa yang lagi tren. Biasanya yang sering-sering temen-temen gitu, nanti kalau udah dapet kiranya loh kok seperti ini sih kinerjanya dari sahamnya, biasanya tadi udah dijelasin biasanya sahamnya naik, nah kok jadinya tiba-tiba turun, karena nggak selalu ya teman-teman ya, jadi perlu wajib membaca. Jadi lanjutkan Kak. makin kesini kan karena fasilitas itu ada, jadi memudahkan kan, bahkan dengan modal 100.000 pun kita bisa ikut gitu ya kan. Nah, karena semakin mudahnya fasilitas untuk membeli saham perdana ini, maka kita sebagai investor harus lebih aware, karena yang kita tanamkan adalah uang gitu loh, adalah hasil kerja keras kita untuk membeli satu perusahaan. Makanya perlu benar-benar diperhatikan, ini perusahaan yang mau saya beli kinerjanya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa. Jangan karena kata orang, Kak ini kayaknya bagus Kak, aku mau ambil, pokoknya aku mau beli. Tapi hanya kata orang gitu, tidak ada yang menjadi motivasi dalam keputusan dia sendiri kenapa beli gitu, hanya karena kata orang. Nah, itu banyak ya yang kita jumpai seperti itu. Nah, dengan mengikuti live IG ini, semoga teman-teman ataupun sobat Ipot bisa mengambil keputusan yang lebih baik lah dalam hal masuk ke pasar perdana ataupun IPO itu sendiri gitu, Bill. Oke, jadi lebih aware lagi, mengetahui lagi, dibaca lagi prospektusnya. Nah, emang sih tebel banget. Satu lagi tambahan. Teman-teman juga harus melihat juga siapa penjamin emisinya atau siapa underwriter-nya. Itu juga menjadi fokus kita loh. Karena tadi kan dibilang underwriter ini adalah tugasnya untuk membantu memasarkan ke masyarakat umum. Selain itu tugasnya adalah menyerap saham yang akan diedarkan jika itu tidak laku di pasar atau tidak menarik di publik gitu ya kan. Nah, jadi itu yang perlu kita lihat ketika suatu perusahaan mau listing, siapa nih underwriter-nya. Nah, kalau misalnya udah ketemu misalnya Ipot nih, misalnya Indo Premier underwriter-nya, lihat selama ini track record sekuritasnya atau underwriter-nya ketika dia menjadi IPO, saham-saham yang dibantu untuk listing bagus nggak, naik nggak gitu loh. Ada nggak sih arahnya tadi yang tadi kita bilang keuntungan oleh investornya gitu. Jadi kita juga harus lihat track record daripada sekuritas penjaminnya gitu, penjamin emisinya. Oke, jadi teman-teman perlu juga dilihat gimana sih kredibilitas dari si underwriter-nya. Nah, itu ya teman-teman cek lagi. Pasti nanti di googling juga banyak informasinya, sekarang terbuka sangat luas. Jadi pastinya jangan hanya ikut-ikutan. FOMO itu jangan teman-teman. Nah nih Kak, kan tadi sudah tuh, tadi Kakak juga nyampaikan kalau teman-teman harus cek underwriter-nya siapa. Apalagi kalau Indo Premier Sekuritas memiliki aplikasi Ipot. Nah, dari aplikasi dari sini pun gimana sih Kak cara membeli saham secara elektronik atau melalui
platform digital sendiri. Mungkin tadi melalui aplikasi iPod bagaimana, atau melalui webnya bagaimana, mungkin kakak bisa nyampaikan beberapa hal tersebut. Sampai silahkan kak. Boleh. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah paham tadi yang sudah kita jelasin di awal, nah kemudian yang keputusannya adalah bagaimana cara membeli sahamnya secara elektronik. Bagaimana caranya kita tidak lagi harus isi formulir gitu ya, udah basis ke EIPO-nya. Nah, yang pertama adalah seperti yang tadi saya sebutkan bahwa Bursa Efek sudah menyediakan website untuk membeli saham perdananya, yaitu website eipo.co.id. Nah, dari sana teman-teman bisa membeli saham apa saja yang melakukan proses perdana gitu. Tidak lagi harus dari sekuritas, tidak lagi dari sekuritas penjamin emisinya. Nah, tahapnya seperti apa? Teman-teman cukup masuk ke akses website tersebut, website EIPO-nya, kemudian registrasi dengan email teman-teman, tapi pastikan juga email teman-teman adalah email yang dipakai untuk buka akun di sekuritas, baik itu di sekuritas manapun bebas. Yang penting email itu terdaftar di salah satu sekuritas, gitu ya. Nah, kemudian setelah registrasi dari sana, teman-teman buat ID-nya, kemudian buat passwordnya untuk mengakses website EIPO-nya. Setelah udah berhasil, login lagi ke websitenya, kemudian pilih nih, ketika teman-teman ketika teman-teman mau beli saham IPO, sekuritas yang nampung siapa? Misalnya nih, ibarat nih saya ya, saya mau ambil IPO misalnya dari IPOT. Kita jangan dulu bahas yang aplikasi ya, bahas lebih kepada yang pertama IPO-nya. Nah, misalnya nih underwriter yang untuk saham yang mau saya ambil ini sekuritas A selain IPOT, tapi saya maunya saham ini akan masuk ke akun saya yang di IPOT gitu. Nah, itu teman-teman bisa pilih di website EIPO-nya, nanti pilihannya IPOT atau sekuritas yang lain gitu. Nah, biasanya setelah kita pilih, dia akan ada masa verified data kita untuk disesuaikan dengan sekuritasnya, biasa 1x24 jam lah. Nah, itu ya, jadi dari sana bisa kita beli sahamnya dari eipo.co.id-nya. Kemudian yang kedua, yang paling mudah, ya, tidak perlu menunggu proses verify oleh iPhone-nya, teman-teman bisa masuk ke aplikasinya iPod gitu. Yang kedua adalah aplikasinya iPod. Jadi teman-teman walaupun belum terverify dari website EIPO yang sudah disediakan bursa, teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi yang disediakan iPod untuk menu EIPO-nya. Kemudian teman-teman order langsung dari sana saham EIPO-nya. Tapi teman-teman ketika order tentunya teman-teman juga pastikan dana tersedia gitu. Ada dana yang tersedia dalam artian dana cash ya, dana benar-benar dana cash, bukan hasil daripada penjualan saham gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mau beli saham perdana senilai 10 juta. Nah, udah deposit ke RDN dengan dana yang 10 juta. Kemudian nah, sekarang ada biaya materainya ya. Nah, berarti kalau teman-teman dengan modal 10 juta, berarti tambahlah 10 juta 10.000 gitu, supaya nanti ada biaya materai untuk pemotongan biayanya gitu. Nah, setelah udah beli dari aplikasi, dari menu EIPO-nya, udah sediain dana, nah prosesnya itu biasanya 1x24 jam setelah teman-teman order. Nah, misalnya order pagi, sore hari sebelum market tutup ataupun sesudah market itu dana akan di-lock untuk permintaan EIPO-nya atau untuk permintaan daripada saham tersebut. Nah, kemudian kapan sih Kak setelah saya order ini saham masuk ke portofolio saya? Nah, pahami lagi yang namanya tanggal-tanggal listingnya, tanggal book building-nya, tanggal penawaran umumnya. Karena begini, ketika melakukan IPO ada dua pasal yang perlu kita pahami gitu, yaitu penawaran awal atau book building, kemudian penawaran umum. Nah, di penawaran book building ini kan harga belum terbentuk nih, ya kan? Harga belum di penawaran awal ini harga belum terbentuk nih. Kalau misalnya nanti harga sudah terbentuk, maka nanti ada lagi yang namanya penawaran umum. Nah, di penawaran umum ini tinggal sisa-sisa dari penawaran awal tadi. Masih ada yang harus ditawarkan gitu. Nah, kemudian setelah
kalau misalnya Sobat IPOT tidak dapat bagian di penawaran awal ataupun di book building-nya, teman-teman ataupun Sobat IPOT masih ada hak untuk ikut di penawaran umumnya gitu. Nah, setelah itu kemudian kalau misalnya teman-teman sudah order baik itu di penawaran awal, maka lihat kembali yang namanya tanggal penjatahannya gitu. Misalnya hari ini ada saham apa ya? Bentar aku coba lihat. STAA. Saham STAA kan hari ini tanggal penjatahannya kemarin tanggal penjatahan tanggal 8. Tapi listingnya besok gitu. Listingnya besok tanggal 10. Nah, berarti kalau misalnya di websitenya bursa yang EIPO itu update-nya biasanya di tanggal yang sama, di tanggal penjatahan. Tapi kalau di IPOT pada umumnya setelah kita maintenance aplikasi. Biasa malam hari udah update paling cepat malam hari setelah maintenance sistemnya kita, kemudian paling lama tuh yang saya ikutin ya paling lama besoknya sebelum market buka itu udah update di portofolio gitu. Kemudian yang perlu dipahami adalah di awal sudah dibilang Kak Nabila juga tadi bahwasanya ketika kita order 10 juta belum tentu kita dapat 10 juta gitu. Jadi teman-teman misal order 10 juta dijatah ataupun dikasih ke kita cuma 5 juta, maka ada yang namanya refund, pengembalian dana gitu. Nah, emiten STAA tadi refundnya hari ini. Jadi teman-teman kalau misalnya kemarin itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan orderan, dikasih kurang daripada orderan teman-teman, berarti hari ini dananya akan dikembalikan ke RDM. Itu paling cepat di tanggal refund, paling lama bisa 1 hari setelah itu paling lama ya. Gitu. Itu sih Bill. Oke, udah dijelaskan semua tadi sama Kak Nesri ya. Gimana sih caranya kita bertransaksi melalui websitenya EIPO sendiri ataupun melalui aplikasi IPOT. Nah, perlu dicatat kalau teman-teman ini sudah pesan di aplikasi IPOT, janganlah pesan kembali di webnya EIPO. Gitu ya Kak ya? Iya, jadi cukup sekali jadi bingung aja. Nanti jadi bingung sistemnya. Sekali aja cukup di aplikasi IPOT. Nah, itu yang sering kok nggak dapet ya, mungkin ya namanya kita kan berkreasi, mencoba, tapi disarankan untuk tidak setelah pesan di web aplikasi IPO jangan pesan di web jangan IPO. Double gitu. Jangan takutnya double begitu. Takutnya nanti kalau double padahal double misalnya nih saya mau beli 10 juta, beli lagi dari aplikasinya IPO, kemudian beli lagi dari website. Nah, dana yang saya sediakan padahal cuma 10 juta. Nah, kalau dilihat kan harusnya kan jadi 20 juta kan? Nah, itu makanya sebisa mungkin pilih aja mau yang lebih gampangnya ya udah dari aplikasinya kita gitu, dari aplikasinya IPOT-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau beli IPO dengan sekuritas lain ya udah bisa dari website IPO-nya. Gitu. Nah, jadi teman-teman cukup sekali aja pakai yang paling lebih simple sih kalau saya sih melihatnya pakai di IPOT aja udah. Kalau di IPOT ya udah. Seandainya kan tadi misalkan ada saham misalkan Nano, Baik, SMKM, STA contohnya aja, itu cukup sekali aja, nggak usah double-double. Kemudian mengenai dana juga gini Kak, betul Kakak, dana harus ready di RDM. Jadi misalkan tadi 10 juta, saya ingatkan lagi ya, dana di RDM-nya teman-teman itu 10 juta. Misalkan nih, kalau mau ikut IPO setelah jual istilahnya saham atau reksadana, jangan mepet-mepet. Misalkan bayangannya teman-teman ya, kalau di pasar modal itu namanya settlement transaksi. Nah, settlement transaksi itu 2 hari kerja. Nah, misalkan punya saham A, aku mau jual deh hari ini, karena hari ini tuh poolingnya saham Baik misalkan, terus kakak jual hari ini, padahal besok tuh udah penutupan, udah mau listing, ya itu nggak bisa. Jadi kalau mau jual 2 hari atau 3 hari
sebelum sobat IPOT membeli saham IPO tersebut. Nah, karena apa? Butuh proses settlement transaksi. Bukan Indo Premier Sekuritas yang menentukan ya, Bursa Efek Indonesia betul. Itu untuk settlement transaksi. Jadi pastikan dilihat di menu infokas, dananya sudah ada di dana tersedia di RDN. Dana di RDN sudah ada misalkan 10 juta, contohnya seperti itu. Itu banyak hal yang menghambat nih teman-teman itu untuk proses dalam pembelian atau pemesanan saham IPO sendiri itu terkendala. Biasanya terkendala tidak mengetahui proses tersebut. Nah, tadi Kak Nasi juga menyampaikan mengenai refund dana. Refund dananya itu biasanya maksimal paling lambat H+1 setelah listing. Jadi jangan khawatir. Pasti dana-dana tersebut akan ditransfer langsung ke RDN masing-masing. Nah, di situ ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman saya nih pesennya 10 juta Kak. Terus saya lihat, nah pengecekan nih, aku dapat saham IPO apa enggak, itu di portfolio ya Kak ya, itu akan muncul saham yang teman-teman pesen, jumlah lotnya. Misalkan mau pesennya 10 juta, dapatnya cuma 1 juta, yang 9 juta pasti akan di refund, itu langsung masuk ke RDN masing-masing. Nah, seperti itu. Mungkin dengan kalau mau tahu juga nih teman-teman saham-saham yang akan IPO, nah itu teman-teman cukup langsung aja ke kalau di menu Easy, IPOT Easy, itu ke bagian scroll paling bawah itu ada menu IPO, udah diklik aja di situ dilihat. Nanti jadwal-jadwalnya ada. Ini karena kita langsung ke kuis pertanyaan ya, pertanyaan dari sobat IPOT ya Kak ya. Boleh. Nah, ini karena beberapa ada yang tanya nih Kak saham foto kapan listing? Kak maaf nih, saham GoTo kapan listing? Nah itu bisa cek di menu IPO, di aplikasi IPO, di menu IPO. Nanti semua tertera di situ. Kapan poolingnya, kapan book buildingnya, di situ juga ada informasinya ya Kak. Untuk Kak Muhammad Chandra Negara nih langsung aku jawab deh untuk pertanyaannya. Udah aku jawab karena nih. Nah ini Kak mungkin bisa dibantu lagi nih Kak. Kak Muhammad Chandra Negara, maaf apakah bedanya membeli saham di pasar perdana sama membeli di pasar reguler, maksudnya gitu Kak? Pasar perdana sama pasar reguler itu apa? Untuk pertanyaan Kak Muhammad Chandra Negara tentu beda ya, seperti yang kita bilang tadi. Pasar perdana itu adalah pasar di mana harga belum terbentuk gitu, yaitu proses book buildingnya, penawaran awalnya dan penawaran umum. Sedangkan kalau kita di pasar sekunder ataupun di pasar reguler yang biasa teman-teman lihat di aplikasi, itu kan harga udah terbentuk. Lawan kita transaksi kan udah sesama investor. Kita bukan lagi membeli daripada perusahaan. Gitu. Itu bedanya. Jadi sudah listing di bursa, pembentukan harga bid dan offer sudah ada nih Kak. Kalau di pasar reguler beda dengan pasar perdana. Jadi nanti ada harganya. Coba nanti dicoba di aplikasi IPOT. Masa book building itu biasa ada beberapa penawaran harga. Kakak kalau pengen dapat nih misalkan nih kan, istilahnya itu kayak keberuntungan nggak sih Kak Nesri kalau ikut IPO itu ya? Nanti bisa pilih aja yang paling tinggi. Jadi kita sebagai pihak underwriter pun tidak bisa memastikan teman-teman itu sobat IPOT pasti dapat kayak gitu. Ya. Nah ini juga mungkin semuanya berdasarkan administrasi dari bursa. Penjatahan juga walaupun ada tadi kan kita bilang underwriter ada underwriternya. Harusnya kan kalau underwriter tahu dong jatahnya yang saya dapat itu tetap ditentukan oleh administrasi daripada bursanya. Kita dapatnya jatahnya berapa lot gitu sih. Nah ini berhubung kita bahas underwriter, pertanyaan juga bagus nih dari Kak Lemon.saldi. Apakah ada hubungannya memesan IPO lewat underwriter sahamnya atau lewat sekuritas yang lain? Mungkin dari underwriternya sekuritas A, tapi Kak Lemon ini belinya dari aplikasi IPO, tidak melalui sekuritas A. Itu gimana tuh Kak peluangnya? Apakah ada hubungannya memesan IPO lewat underwriter? Ataupun bisa lewat sekuritas yang lain? Ataupun bisa lewat sekuritas lain. Ya, selama kalau dibilang hubungannya, apakah ada hubungannya? Nah, seperti yang kita bilang tadi, memesan IPO lewat underwriter bisa, ataupun
kalau misalnya melalui misal kalau memang mau sekuritas lain ya pilihannya ya masuk ke website AIPO-nya, ya nggak sih? Nah, Betul. masuk ke website AIPO yang sudah disediakan bursa, kemudian pilih sekuritas Kak Lemonnya, sekuritas apa nih yang menjadi penampung daripada saham perdana tadi, saham AIPO tadi. Misalnya nih, hari ini STAA saham underwriternya siapa ya? Bentar ya. Biar kita kasih contoh biar lebih mudeng ya. Iya, CIMB Niaga Sekuritas. Nah, misalnya nih STAA saham yang listing besok underwriternya adalah CMB ya kan, berarti aku di sana nggak ada akunnya, nggak ada akun di underwriternya, nggak ada di CMB-nya. Ya udah, pilih aja iPod dari websitenya bisa, atau langsung masuk ke aplikasinya iPod, pilih menu AIPO-nya gitu sih. Nah, nanti biasanya nih Kak, yang paling diutamakan memang kalau seandainya kan ada saya tadi ya, book building atau penawaran awal atau pooling penawaran umum. Nah, bagi misalkan nih Kak Lemon itu nasabah dari Indo Premier Sekuritas, tapi ingin ikut perusahaan tersebut, biasanya yang paling diutamakan itu nanti Kakak masuk yang pooling, bukan yang di penawaran awal. Kalau penawaran awal itu biasanya diutamakan bagi nasabah-nasabah dari sekuritas yang menjadi underwriter. Paham ya? Ya, bisa, ya, gitu bisa ya juga. Ya, benar. Jadi kalau misalkan nih, kalau aku udah ikut nih Mbak Nabil, yang book building udah pesen melalui aplikasi iPod, terus nggak dapet gimana? Ya nanti langsung istilahnya diikutkan yang pooling, penawaran umum secara otomatis. Jadi nggak usah pesen lagi, udah tenang aja. Tadi ya, mungkin tergantung dari bagaimana berapa disampaikan Kak Nancy oversubscribe apa enggak kayak gitu, nanti tergantung dari peminatan di penawaran awal itu tadi. Jadi biar mengetahui berapa juta sih orang yang ternyata yang diutamakan oleh underwriter si nasabahnya itu tadi, seperti itu. Jadi yang paling penting kalau seandainya Kakak mau beli dari sekuritas lain pada saat masa pooling aja boleh dipantengin pas pooling. Misalkan nih poolingnya nih tanggal 9 sampai tanggal 11, nah Kakak ikut poolingnya di situ melalui aplikasi iPod boleh, kayak gitu Kak. Nanti kalau misalkan Indo Premier nih ya, Indo Premier jadi underwriternya, nah mari Sobat iPod berbondong-bondong kita membeli pada saat penawaran awal, gitu. Iya benar. Nah misalnya nih iPod nih jadi underwriternya teman-teman, menurut teman-teman atau menurut Sobat iPod, saham yang bakalan listing yang iPod yang menjadi underwriternya bagus, ya udah ajak juga temennya, walaupun nggak punya misalnya belum punya akun nih di iPod, ajak buka akun supaya nanti bisa dapat jatah lebih baik gitu, lebih banyak. Nah begitu. Nah ini juga pertanyaan yang banyak juga ditanyakan sih ya Kak, gimana sih meningkatkan peluang kita untuk dapat saham IPO? Gimana Kak? Nah, kalau saya pribadi sih, kalau dibilang gimana meningkatkan peluang kita untuk dapat saham IPO, balik lagi ke permintaan dan penawaran yang di pasar perdananya gitu. Kalau misalnya memang saham yang diperjualbelikan itu banyak peminatnya, iya banyak banyak peminatnya, kemudian jumlah yang mau diedarkan juga banyak, sampai 1 miliar, misalnya 1 miliar lembar gitu ya kan. Nah itu juga bisa menjadi peluang juga untuk dapat gitu loh. Tapi kalau misalnya ditanya peluang sih, kalau dengan adanya website IPO semuanya sih berpeluang sih. Punya peluang. Saya pribadi ya banyak peluang gitu. Kalau di zamannya dulu sebelum ada website IPO, kalau dana kita kecil, misalnya dengan dana 100.000 dan kita juga belum aktif transaksi, kita terbatas untuk dapat gitu, karena kan dijatah oleh underwriternya gitu. Kalau sekarang enggak gitu sih. Jadi bebas. Jadi peluangnya Kak Lemon itu masih sangat terbuka. Tapi jangan istilahnya nanti berharap banget, tapi yang penting nanti pokok aku masukkan dulu deh 5 juta, siapa tahu nanti dapat 1 juta. Seperti pertanyaan ini mungkin bisa
tekankan lagi nih buat Bu Eva namanya kakak, Kakak, kalau dananya nggak kalau cukup, dananya nggak cukup, gimana ya? Misalkan pesan IPO 10 juta tapi dana hanya 4 juta. Gimana nah, tuh? tadi kan udah kita bilang, di awal juga udah kita bilang nih Kak, bahwasannya harus disesuaikan dengan orderannya kita gitu. Kalau memang dana kita 10 juta, kalau memang kita order Dana kita 6 juta. Berarti, kalau misalnya ordernya kita 10 juta, berarti yang harus kita sediakan adalah 10 juta. Kalau misalnya kita order 10 juta, tapi dana kita di RDN-nya hanya 6 juta, maka biasanya ya, yang saya tahu sih, dia akan di drop dia, permintaan itu dibatalkan atau di reject oleh sistem. Jadi istilahnya siapa dulu nih yang punya dana yang sesuai dengan pesanannya, nah itu yang dimasukkan. Jadi kayak kita antri nih teman-teman, antri di loket pendaftaran CPNS nih. Ada yang data yang dilengkapinnya tuh lengkap banget nih kan, sama ada yang masih kurang KTP lah, yang masih kurang pasti dulu kan yang lengkap. Nah kayak gitu Kak, jadi pastikan kalau pastikan dananya ada ya. Jadi misalkan kalau punya 6 juta dananya ada, dan kalau pastinya dana cuma 6 juta harus legowo. Kita punya 6 juta udah ngikut aja 6 juta gitu. Gitu ya Kak ya. Iya benar. Itu perumpamaan aja sih. Jadi buat teman-teman pastikan dananya ada gitu ya. Nah ini Kak nggak terasa ya udah hampir jam 5 loh. Kita ngobrol bincang-bincang ini membahas tentang IPO karena memang yang lagi trending sekali dari tahun lalu, meskipun masa pandemi ini masih terasa, dan alhamdulillah ini sudah mulai turun ya, dan kita sekarang juga sudah mulai buka kantor kita baik di Medan, di Malang ataupun di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bisa melakukan istilahnya tatap muka, bertemu dengan sobat iPod secara langsung, tidak hanya secara virtual. Begitu juga dengan IPO yang semakin lama semakin ramai. Nah nih, jadi buat teman-teman jangan ragu untuk memanfaatkan menu aplikasi IPO di aplikasi iPod untuk mengikuti kesempatan-kesempatan banyak perusahaan-perusahaan bagus yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah ini Kak, karena kan bincang-bincang kita sudah berakhir. Nah jadi kesimpulannya teman-teman, pesen IPO itu nggak pakai repot di aplikasi iPod melalui IPO. Nah untuk ingat itu IPO, mungkin sebelum ingat iPod. Nah, di sini sebelum saya akhiri, mungkin Kakak ada edukasi-edukasi yang mau disampaikan buat teman-teman, silahkan di iPod Medan. Oke. Untuk iPod Medan, kita ada edukasi terdekat itu tanggal 16 ya. Kemudian nanti akan ada lagi juga tanggal 16 kita ada kelas Robo. Robo itu teman-teman bisa melakukan automatic order ya dengan Robotak. Nanti teman-teman boleh pantau IG kita, nanti kita akan update kembali di sosmed. Kemudian untuk sekolah pasar modal kita ada tanggal 15 kalau nggak salah ya. Yang teman-teman juga bisa lihat postingan kita. Untuk teman-teman sobat iPod yang belum pernah ikut sekolah pasar modal atau ada saudara-saudaranya yang mau belajar investasi supaya tidak salah jalan. Nah, teman-teman ada baiknya ikuti dulu edukasi dari tahap awal, yaitu dari sekolah pasar modal. Gitu. Betul. Nah itu jadi pembuka jalan untuk tahu investasi yang baik, benar dan jelas itu melalui sekolah pasar modal. Jadi biar nggak ngikut-ngikut akun-akun sosial media dan lain sebagainya, nanti tergiur ternyata masuk ke lubang buaya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah di sini nanti teman-teman kalau ingin juga mengikuti kelas-kelas yang lain dari iPod Malang, boleh juga besok kita ada memilih saham pertamamu. Buat teman-teman yang ingin mengikuti silahkan, free juga, langsung klik link bio di bio kami iPod Malang, nanti bisa langsung join besok jam 1 siang. Kemudian ada juga kelas reksadana hari Jumat nih teman-teman, jam 9 pagi. Jadi sebelum sholat Jumat ya, monggo kalau teman-teman ikut juga bisa langsung registrasi aja, karena kita bekerja sama dengan Galeri Investasi, nanti teman-teman bisa mengikuti. Nah, di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Nesri atas waktunya. Kalau teman-teman sekali lagi, apa Kak Nesri pesen IPO, nggak pakai repot, jadi iPod ya Kak Nesri ya. Ingat IPO, ingat iPod. Ingat iPod. Nah, oke. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.